Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang kita bisa bertemu dalam acara kami kembali, yaitu renungan doa Kamis kita. Mari kita bersama-sama sebelum kita lebih jauh lagi untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala pemeliharaan, sukacita, dan kasih yang daripada Tuhan sendiri. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong setiap kami Tuhan, di saat kami pada hari ini akan kembali membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Biarlah Engkau saja yang akan memberikan kami pemahaman dan pengertian di saat kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, supaya kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa bahagianya saat kita bisa kembali, walaupun tidak tatap muka langsung, tapi kita bisa mendapatkan satu waktu untuk kita bersama-sama merenungkan kembali akan firman. Hari ini saya diberikan satu tema, yaitu berhikmat di masa yang sulit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita menghadapi suatu masa yang sangat menyulitkan bagi kita, sehingga kita mengalami satu dilema, atau kita merasakan bagaimana kita terhimpit di dalam situasi tersebut? Pernahkah kita mengalami hal itu? Saya teringat beberapa tahun yang lalu ketika saya masih pelayanan di sebuah tempat. Saya didatangi oleh seorang wali murid saya. Dia bertanya kepada saya, "Bu, apa yang harus saya lakukan ketika saya harus memutuskan sebuah keputusan yang sangat berharga dan menentukan kehidupan kami?" Saya bertanya, "Keputusan apakah hal itu?" Dia menjawab, "Saya bingung, Bu. Saya harus memilih untuk saya tetap merawat anak saya di rumah, membimbing dia, mendidik dia, atau saya harus kembali bekerja. Kalau saya bekerja, maka semua kebutuhan keluarga kami mungkin saya masih bisa mencukupi. Tetapi kalau saya tidak bekerja dan saya lebih mementingkan untuk merawat atau mendidik, membimbing anak saya, menemani anak saya tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi anak saya akan bisa bertumbuh menjadi anak yang baik karena saya yang mendidik dia sendiri." Satu pergumulan orang tua yang mungkin juga menjadikan kita biasa merasa kesulitan untuk memutuskan. Ada satu dilema di situ. Ketika kita mengambil pekerjaan, maka kita berpikir bagaimana dengan anak kita. Tetapi ketika kita memikirkan anak kita pun berpikir bagaimana saya harus mencukupi semua kebutuhan. Sehingga kita betul-betul harus memutuskan hal yang terbaik. Satu peristiwa lagi yang pernah saya hadapi, ada seorang jemaat juga datang kepada saya. Dia menangis, dia meminta dukungan doa saya karena dia harus memutuskan. Istrinya yang sedang hamil dan mau melahirkan ternyata mengidap kanker. Dan ketika dia tahu, dokter memberitahu bahwa istrinya mengidap kanker stadium lanjut, maka sang dokter berkata kepada sang suami, dia katakan, "Saya bertanya kepada Anda, Pak, maafkan saya bertanya, jika boleh memilih salah satu, Bapak harus memutuskan memilih istri Bapak yang tetap hidup dan selamat dan kami akan mengobati kankernya, atau
kami harus menyelamatkan janin dan anak Bapak, tetapi kami tidak menjamin keselamatan dari istri Bapak. Sang Bapak ini menangis kepada saya dan dia bertanya, harus bagaimana saya harus memutuskan? Saya harus memilih istri saya atau saya harus memilih anak saya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, situasi-situasi dan kondisi-kondisi yang sulit seperti ini sangat menakutkan jika kita ada di posisi mereka. Tetapi pernahkah kita mengalami hal itu? Dan pernahkah kita merasa harus bagaimana juga kita mengalami hal itu? Ketika kita harus memutuskan. Hari ini firman Tuhan berkata kepada kita semua. Ketika kita dihadapkan oleh masa-masa yang sangat sulit, dan ketika kita menghadapi satu dilema, ketika kita harus memutuskan salah satu keputusan, maka ingatlah kisah di dalam Perjanjian Lama tentang Raja Salomo juga. Raja Salomo adalah raja ketiga terbesar di Israel ketika dia menggantikan ayahnya, yaitu Daud sebagai raja kedua Israel. Dia harus berhadapan dengan situasi yang juga membuat dia harus berpikir dan mengambil sebuah keputusan yang tepat ketika datang dua orang wanita yang berebut anak. Salomo harus bisa memutuskan keputusan yang benar dan menentukan ibu mana yang seharusnya dan sebenarnya adalah ibu kandung dari sang bayi. Karena tidak ada saksi mata akan peristiwa itu, sehingga Salomo akhirnya juga berpikir keputusan yang mana yang harus dia ambil. Saat itulah Salomo datang kepada Allah dan berdoa, dan dia mendapatkan satu petunjuk dari Allah. Kalau kita bisa mengikuti kisah Salomo, akhirnya dia memutuskan untuk membunuh sang bayi, membelah menjadi dua. Dan di situ ketahuan siapa ibu yang sebenarnya dari anak tersebut. Karena seorang ibu tidak akan pernah rela untuk membiarkan anaknya mati di depan matanya. Dari situlah kita belajar, sangat dibutuhkan di dalam masa-masa yang sulit, kita harus bisa memutuskan segala sesuatu juga dengan tepat dan benar. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini di dalam Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Mari kita membaca bersama-sama. Hanya 3 ayat 4 ayat saja ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memerintahkannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Di dalam dunia ini seringkali beragam fenomena yang menakutkan, pencobaan yang menakutkan, masalah-masalah yang seperti tadi saya katakan dan saya sharingkan tadi, membuat kita harus benar-benar merasa bingung terkadang. Harus memutuskan keputusan yang mana di dalam kondisi-kondisi yang seperti itu. Tetapi pernahkah Bapak Ibu kembali kepada firman Tuhan? Kita harus memiliki hikmat yang daripada Allah. Di dalam ayat tersebut, ayat kelima, dikatakan hendaklah kita meminta hikmat kepada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan hikmat? Hikmat adalah kemampuan rohani seseorang untuk melihat atau menghasilkan kehidupan dan kelakuan dari sudut pandang Allah. Jadi, hal ini meliputi semua pengadaan pilihan yang tepat
serta melakukan hal-hal yang menurut kehendak Allah yang dinyatakan di dalam firman-Nya dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam Roma 8 ayat 4-17 dikatakan, supaya tidak hidup kita menurut daging saja, tetapi hidup kita menurut roh. Karena hidup yang menurut daging itu akan memikirkan hal-hal yang bersifat daging. Tetapi kalau kita hidup di dalam roh, maka kita akan juga memikirkan hal-hal yang bersifat roh. Kita dapat menerima hikmat dari Allah ketika kita menghampiri Allah dan kita minta kepadanya. Siapakah yang memiliki hikmat atau yang berhikmat tersebut? Yang memiliki hikmat adalah Allah itu sendiri. Dan yang memiliki hikmat yang lain atau orang berhikmat lain kita bisa melihat banyak contoh di Alkitab. Salah satunya adalah Raja Salomo yang tadi saya katakan. Mereka adalah orang-orang yang punya hikmat karena mereka meminta kepada Allah hikmat itu sendiri. Jadi, pertanyaannya, mengapa hikmat itu sangat penting dalam kehidupan kita? Dan mengapa kita harus hidup dengan memiliki hikmat? Amsal pasal 1 ayat 2-7 yang ditulis oleh Raja Salomo sudah menuliskan tujuan dari hikmat itu adalah apa. Saya bisa membacakan beberapa. Yang pertama, supaya kita bisa mengetahui. Yang kedua, menerima didikan yang menjadikan kita pribadi yang seperti kehendak Allah, tidak hidup dengan semau-mau kita atau dengan kehendak kita sendiri. Yang ketiga, menerima hikmat supaya kita pandai dan bijaksana. Dan yang keempat, supaya kita bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat di masa yang sulit dan di saat kita harus memutuskan pilihan-pilihan yang sulit di dalam kehidupan kita. Saya simpulkan adalah semakin bijak dalam menambah ilmu dan pengetahuan kita. Itu adalah memiliki hikmat dalam kehidupan kita. Karena ketika kita hidup di dalam dunia yang dengan rupa-rupa pengajaran dan juga rupa-rupa kejadian yang ada di sekitar kita, kita tidak bisa untuk berpikir dengan pikiran kita sendiri. Tetapi kita harus menyelaraskan pikiran kita itu dengan pemikiran Allah. Karena kita hidup di dalam iman kita kepada Allah saja. Sehingga kita betul-betul membutuhkan hikmat itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita meminta hikmat dari Allah? Penulis surat Yakobus sudah menulis dengan jelas kepada kita. Di dalam ayat yang kelima, dia menulis, memintanya dalam doa atau kepada Allah. Siapapun yang kekurangan hikmat, hendaklah dia meminta kepada Allah. Itu yang dia katakan. Jadi, yang pertama, ketika kita dihadapkan oleh sebuah masalah atau pilihan atau dilema yang sulit dalam kehidupan kita, maka kita harus datang kepada Allah dan kita minta hikmat kepada Allah. Yang kedua di dalam ayat yang ke-6, meminta hikmat itu dengan kita beriman kepada Allah, percaya sepenuhnya kepada Allah. Dan yang ketiga, ketika kita meminta hikmat kepada Allah, jangan ada keraguan atau kebimbangan di dalam hati kita. Karena rasa yang bimbang dan ragu tidak akan menghasilkan apa-apa. Itu yang ditulis di dalam ayat 7-8. Penulis sudah menjelaskannya kepada kita. Jadi ketika kita meminta hikmat kepada Allah, hendaklah kita juga benar-benar percaya kepada Allah bahwa Allah itu akan memberikan hikmat yang terbaik untuk kita sehingga kita bisa memutuskan apapun yang menjadi pilihan-pilihan dan masa-masa sulit yang kita hadapi. Karena Allah menolong kita. Allah memberikan hikmat itu kepada kita. Dan ingat, hikmat adalah segala sesuatu pemikiran kita yang harus selaras dengan pemikiran Allah. Jadi kita harus betul-betul bertanya kepada Allah, bagaimanakah kita seharusnya untuk
melakukan kehidupan kita selanjutnya dan memutuskan keputusan mana yang paling tepat dalam kehidupan kita. Janganlah kita memiliki hati yang bimbang. Di ayat yang ke-7 dikatakan, kebimbangan itu hanya bagaikan gelombang laut yang diombang-ambingkan angin setiap hari. Dan kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa ketika kita merasa bimbang. Ketika seseorang berpikir dan harus memutuskan sesuatu, kalau di dalam hatinya hanya ada rasa bimbang, ragu, dia akan semakin bingung. Apa yang harus dia lakukan? Sehingga dia pasti membutuhkan seseorang untuk bisa membantu dia berpikir atau sharing pribadi dengan dia untuk memberikan saran atau masukan apa kira-kira keputusan yang harus dia ambil. Saya katakan, datanglah hanya kepada Allah. Karena terkadang pemikiran manusia juga bisa salah. Tapi keputusan Allah tidak pernah salah. Bagaimanakah keadaan kita hari ini? Apakah kita juga hari ini dihadapkan oleh banyak pergumulan di dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita merasa takut, gelisah, ada kebimbangan, kekhawatiran juga ketika kita menghadapi masa-masa sulit? Atau hari ini kita juga dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit bagi kita? Dilema yang kita hadapi hari ini, apakah kita mengalaminya hari ini? Saya pribadi juga sedang bergumul tentang sebuah keputusan. Jadi marilah kita hari ini, siapapun kita yang juga mengalami hal yang sama, kamu harus memutuskan segala sesuatu dengan baik dan benar. Mari kita juga mencari hikmat kepada Allah di dalam iman kita yang percaya kepada Allah dan dengan tidak rasa bimbang dalam hati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, hari ini kami bersyukur karena firman mengingatkan kepada setiap kami untuk kami bisa memiliki dan meminta hikmat kembali kepada Tuhan. Di saat kami harus memutuskan segala sesuatu keputusan, mungkin saat ini kami menghadapi banyak sekali dilema dan kesulitan di masa-masa yang sulit ini. Kami mohon Tuhan, kami undang Tuhan hari ini hadir di setiap hati dan kehidupan kami. Berikanlah kami kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Berikanlah kami hikmat yang daripada Tuhan, sehingga apapun yang menjadi keputusan kami adalah keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat dan kami juga bisa menghadapi masalah-masalah, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi dalam kehidupan kami ini dengan baik, dengan pertolongan dan hikmat yang daripada Tuhan sendiri. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau saja yang akan menyertai kami semua dan melindungi kami semua, memberikan kami kekuatan dan kesehatan dalam setiap hari-hari kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Soli Deo Gloria. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.